فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil syubhat yang ke-8, di mana mereka masih berputar-putar seputar alasan memuji Nabi. Jadi memang ini diantara alasan yang mereka kembangkan dengan sangat banyak, Pak. Inti dari maulid mereka untuk mengecoh manusia karena padanya puji-pujian untuk Nabi, salawat untuk Nabi. Di mana kemarin pihak Al-Mujiz yang membolehkan maulid mengatakan pujian kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah kalian anggap sebagai hulu? Kemudian telah kita buktikan hulunya mereka dalam puji-pujian tersebut. Nah, sampai apa? Mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tingkatan uluhiyah, ke tingkatan ketuhanan, mengetahui ilmu lauh dan qalam, dimintai untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada syubhat yang ke-9, masih berkaitan dengan masalah pujian ini. Mereka kembangkan lagi syubhatnya, qal la tunkiru alaina madhan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad madahahu al-Abbas ibn Abdul Muttalib wa athna alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian ingkari kami ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mudahnya, jangan kalian ingkari pujian kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sungguh Al-Abbas bin Abdul Muttalib telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyanjungnya. Pujian yang bagus, menunjukkan Nabi setuju dengan pujian tersebut. Ini syubhat mereka. Ini sedikit naik kualitas ilmiahnya karena apa? Membawakan riwayat. Dia mengatakan rawal Hakimu fil Mustadrak min hadithi Khuraim ibni Aus radhiyallahu anhu. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dari hadis Khuraim ibnu Aus. Qala hajartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munsarafahu min Tabuk fa aslamtu. Aku berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi tahun keberapa? Indah ya Mujahid? Tahun ke-9. Baik. Fa aslamtu, maka aku kemudian masuk Islam. Fa sami'tu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yaqul, ya Rasulullah, inni uridu an amtadihak. Kemudian aku mendengar Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini ingin untuk memuji Anda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul la yaqdudillahu faq. Katakanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak merusak gigi-gigimu. Dalam artian ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Allah senantiasa menjaga lisan, gigi dan mulutnya karena kalimat-kalimat yang akan dia ucapkan. Faqala Al-Abbas, maka kemudian Abbas mengatakan, min qabliha timta fil dhilali wa fi.
mustawda'in haitsu tukhsaful waraqu thumma habattal bilada wa la basharun anta wala mudghatun wala 'alaqu bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharaqu tanqulu min salibin ila rahimin idza madha 'alamun bada tabaqu hatta ihtawa baitukal muhaiminu min khindika 'alya tahtaha an-nutqu wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa daqat binurikal ufuqu fa nahnu fi dhalika ad-diya'u wa fin nuri wa sublir rasyadi takhtariqu wa sublir rasyadi nakhtariqu. Baik, dan ini juga bait yang sering dibacakan oleh syekh-syekh sufi mereka, kawan. Nah, sebagai apa? Landasan, karena ada riwayat ini. Tayyib dijadikan landasan bahwasanya Abbas juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, dan perhatikan makna dari pujian ini. Min qabliha tibta fi dhilali, dari semenjak sebelum penciptaan dunia ini. Qabliha min qabli dunia. Tibta fi dhilali, maka engkau telah bagus wahai Nabi dalam naungan, wa fi mustaudain, dan di tempat yang telah apa? Telah dipersiapkan, haitsu tukhsaful waraqu, nah, di mana daun-daun surga itu diambil, yaitu mengisyaratkan kepada ayat wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, ketika Nabi Adam diusir dari surga bersama Hawa, maka semata-mata mereka berusaha untuk menutupi aurat mereka yang terbuka dengan apa? Dengan daun-daun surga. Berarti makna bait awal yaitu sebelum terciptanya dunia engkau telah bagus di dalam naungan dan di tempat yang dipersiapkan di surga. Tsumma habattal bilada la basyarun anta wala mudghatun wala 'alaqu, kemudian engkau diturunkan ke negeri-negeri, bukan sebagai manusia, bukan pula dalam bentuk mudghah, gumpalan apa? Gumpalan daging, bukan pula 'alaqu, gumpalan darah. Ini mulai padanya hulu, yaitu cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Sudah ada semenjak sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini menurut bait ini. Bal nutfatun tarkabus safina waqad aljama nasran wa ahlahul gharaq. Bahkan engkau itu adalah apa? Suatu nutfah. Nah, suatu apa? Air benih, ya, benih air yang terjaga, yang apa? Ikut naik dalam perahu Nabi Nuh. Ya, perahu Nabi Nuh, di mana Nasran dan keluarganya mereka telah apa? Tenggelam. Nasran yang disebutkan dalam surat Nuh, yang menjadi berhala yang disembah-sembah, itu adalah apa? Ikut yang tenggelam. Jadi bait ketiga ini, ya, bentuk pujiannya apa? Bahwasanya benih Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benih yang ikut selamat dari orang yang selamat, nah, bersama dengan Nabi Nuh. Tanqulu min salibin ila rahimin idza madha 'alamun bada tabaqu. Kemudian berpindah, nah, dari apa? Dari tulang sulbi menuju ke rahim, demikian terus. Nah, tayyib, ketika berlalu, nah, masa dari waktu ke waktu. Karena keyakinan, di antara keyakinan tayyib orang-orang sufi dan yang semisalnya, kawan, bahwasanya silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yakini tidak ada satupun apa yang padanya orang kafir. Jadi silsilah dari semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak Nabi Adam,
alaihi salam terus sampai kepada apa? Kepada Abdullah dan ibu beliau siapa? Aminah. Itu tidak boleh. Dalam keyakinan mereka itu ada apa? Ada yang kafir. Karena menurut mereka tidak pantas bagaimana benih nutfah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tulang sulbi seorang yang kafir dan dari yang apa ditanamkan di rahim seorang wanita yang kafirah. Ini keyakinan mereka. Hatta tawa baitukal muhaiminu min khindifa aliya tahtahan nutuqu. Sampai rumahmu mencakup apa muhaimin asyahid bi fadlika, dalam sesuatu yang mempersaksikan keutamaanmu. Tayyib min hindi fa'aliya tahtahan nutuqu. Di sini tayyib para pensyarah bait bermacam-macam. Dalam mensyarahnya ada yang mengatakan hindif itu nama dari apa? Seorang wanita yang di situ masuk jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dimaksudkan di sini dalam catatan kaki arada syarafah faja'alahu fi a'la khindif baitan. Tayyib. Jadi maksudnya sampai rumahmu itu menjadi rumah yang paling utama, dalam artian kabilah Nabi dilahirkan dari kabilah yang paling utama, yang apa? Yang aliyah tahtahan nutuqu, yaitu yang tinggi, yang ucapan-ucapan manusia semuanya apa? Berada di bawahnya. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa daqat bi nurikal ufuqu. Dan engkau wahai Nabi tatkala dilahirkan maka bumi ini menjadi terang benderang dan ufuk menjadi sempit dengan sebab cahayamu. Fanahnu fi dzalika diya'u wa fin nuri wa sublir rasyadi nahtariqu. Dan kami pada cahaya tersebut dan pada sinar itu serta jalan petunjuk berjalan. Tapi ini yang diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Qala al-Hakim hadha hadithun tafarrada bihi ruwatuhu al-a'rab an abaihim wa amthalihim min ar-ruwati la yad'un, atau an abaihim wa amthaluhum min ar-ruwati la yad'un. Kata Al-Hakim, hadis ini bersendirian dalam periwayatannya. Naam, tayyib, kaum A'rab, yaitu orang-orang Badui, dari ayah-ayah mereka. Berarti apa? Tidak diketahui siapa mereka. Wa amthaluhum minar ruwati la yad'un. Dan yang semisal mereka dari kalangan perawi tidak akan memalsukan hadis. Maka kita jawab, Al-Mani' menjawab, jawabi alaika min thalathati wujuh. Jawabanku atasmu dari 3 sisi. Awalan, qad bayyantu laka anna madhakum lin nabi sallallahu alaihi wasallam qad wasala ilal ghulu bal ila syirik. Yang pertama, karena kalian masih saja menjadikan landasan utama pada maulid itu adanya pujian-pujian untuk Nabi. Maka telah aku jelaskan padamu bahwasanya pujian kalian kepada Nabi telah mencapai tingkatan ghulu. Jadi dengan alasan apapun, dengan dalil apapun tentang masalah pujian untuk Nabi, kalian tidak bisa. Kenapa? Karena pujian kalian kepada Nabi sudah ghulu, bahkan mencapai syirik. Ini yang pertama. Dan telah kita buktikan. Kemudian yang kedua, pendalilan kalian dengan hadis ini, al-haditsu dhaif, hadisnya dhaif. Fi sanadihi Zahar ibn Mihsan majhul wa Humaid ibn Minhab laisa bi sahabiyyin wa lam yuwathaq. Ya, ada seorang perawi yang majhul, kemudian juga ada seorang perawi yang tidak dithiqahkan dan dia bukan sahabi. Thalithan, amma ihtijajukum biqaulil hakim wa muwafaqatul dhahabi fala yatimmu. Adapun
alasan kalian berhujjah dengan perkataan Al-Hakim dan persetujuan Imam Dhahabi, maka ini tidak sempurna li amrain, karena dua hal. Ini faedah bagus ya kawan, berkaitan ilmu hadis untuk jawaban ketiga ini. Perhatikan tentang apa? Bagaimana kita mensikapi tashih dari Imam Al-Hakim dan apa ungkapan bahwasanya itu disetujui oleh Imam Dhahabi. Taib. Alasannya dua. Yang pertama, Al-Hakim mutasahilun fit tashih kama haka ghairu wahidin min ahli ilmi. Yang pertama, Hakim ini seorang yang bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis, sebagaimana telah menghikayatkan lebih dari satu orang dari kalangan ulama. Makanya kalau kita mendapatkan bahwasanya Imam Hakim mensahihkan satu hadis, tidak boleh kita telan serta-merta ya kawan, tidak boleh kita ambil serta-merta. Kenapa? Karena beliau mutasahil, bermudah-mudahan dalam mensahihkan hadis, apalagi dalam kitab beliau Mustadrak. Athani, alasan yang kedua, anna Dhahabi kana yu'alliqu ala ba'dil ahadits wa yasqutu an ba'diha. Imam Dhahabi ya kawan, tayyib, beliau memiliki apa? Dulu beliau memberikan ta'liq, memberikan catatan atas sebagian hadis-hadis dalam Mustadrak. Jadi tidak semua hadis beliau apa? Beri catatan. Tapi sebagian beliau beri catatan, wa yasqutu an ba'diha, dan sebagiannya beliau mendiamkan, tidak ada komentar. Sehingga hadis yang beliau diamkan bukan berarti beliau setuju, ya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan bahwasanya Imam Dhahabi menyetujui hukum dari Imam Al-Hakim, tidak. Tayyib. Kenapa? Karena tidak disebahkan kepada orang yang diam itu suatu perkataan. Walidzalika al-aula an yuqal rawahu al-Hakim wa sakata alaihi Dhahabi. Oleh karena itulah lebih bagus untuk diungkapkan diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Dhahabi mendiamkannya. Ini ungkapan kalau nanti antum menulis suatu tahqiq atau takhrij untuk hadis. Kalau tidak mendapati ta'liq dari Imam Dhahabi, jangan langsung dihukumi Imam Dhahabi menyetujui, tapi kita katakan sakata alaihi Dhahabi. Imam Dhahabi mendiamkannya. Falaisa kullu haditsin lam yunabbi alaihi Dhahabi fa innahu muwafiquh. Sehingga tidak semua hadis yang Imam Dhahabi tidak memberikan tanbih berarti dia mencocokinya, tidak. Wa khairu misalin al hadits alladzi baina aydina. Dan sebagus-bagus misal untuk hal ini adalah hadis yang sedang berada di hadapan kita ini. Faqad sakata Dhahabi an hadzal hadits fi ta'liqihi 'ala al-Mustadrak. Dan Imam Dhahabi, atau sebab Imam Dhahabi telah mendiamkan hadis ini dalam ta'liqnya terhadap Mustadrak. Wa fi Nubala qala mu'alliqan 'ala kalamil Hakim walakinnahum la yu'rafun. Baik. Tapi dalam Syiar A'lamin Nubala beliau memberikan ta'liq atas perkataan Imam Hakim ketika menyebutkan bahwasanya hadis ini bersendirian periwayatannya kaum Arab dari kakek-kakek mereka. Imam Dhahabi mengatakan walakinnahum la yu'rafun, akan tapi mereka itu tidak dikenal siapanya. Dan tidak dikenalnya perawi ini menjadi sebab hadis tersebut lemah. Baik. Berarti kesimpulannya, hadis tentang kisah pujian Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai dalil untuk qasidah-qasidah yang dibawakan dalam Maulid, akhwan, kita katakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kemudian taruhlah hadis itu sahih, maka puji-pujian kalian kepada Nabi itu pujian yang ghulu, tidak bisa berdalil dengannya. Baik. Kemudian pihak yang membolehkan berkedit lagi, fabillahi alaik hal sanu'adzabu bisababi annana nahtafilu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam
wa salati alaihi. Ini juga syubhat yang banyak beredar, kawan. Naam, fabillahi alaik, apakah kami ini akan diazab dengan sebab kami ini memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat kepadanya? Baik. Dan ini juga berlaku pada syubhat-syubhat mereka dalam semua bid'ah, kawan. Baik, apakah kami akan diazab kalau hanya sekedar berpuasa, mengadakan puasa-puasa bid'ah itu? Apakah kami akan diazab karena melakukan salat? Baik, ketika diperingatkan dari salat-salat bid'ah seperti salat raghaib dan seterusnya. Dan di sinilah masalah Maulid juga sama syubhatnya. Apakah kami akan diazab dengan sebab kami memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat kepadanya? Maka kita jawab, qad radda ala hadhihi syubhah sayyidut tabi'in wa huwa Abu Muhammad Sa'id bin al-Musayyib. Telah membantah syubhat ini pemuka para tabi'in, yaitu Abu Muhammad Sa'id bin al-Musayyib. Faqad rawal Baihaqi wa Abdul Razzaq wa Darimi annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsara min rak'atain yukthiru fihi marruku'a wa sujuda fanahah. Telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Abdul Razzaq serta Ad-Darimi dan sanadnya sahih sebagaimana bisa antum lihat dalam ta'liq. Bahwasanya Sa'id melihat seorang laki-laki salat setelah terbitnya fajar lebih dari 2 rakaat. Padahal sunnahnya apa? Setelah terbit fajar, yaitu berarti masuk waktu subuh. Salat yang disunahkan di situ cuma 2 rakaat, yaitu qabliyah subuh. Itu pun sunnahnya dilakukan panjang atau singkat bacaannya? Singkat saja, tidak berlama-lama. Nah, Nabi mencontohkan untuk apa? Menunaikannya secara singkat. Nah, tapi orang ini setelah terbit fajar salat lebih dari 2 rakaat. Dia memperbanyak padanya rukuk dan sujud. Taib, semangat ini. Taib, enggak cukup 2 rakaat saja, ingin lebih. Panahah, maka dilarang oleh Sa'id bin Musayyib. Faqala, kemudian dia ngeyel, bantah, ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu ala salah. Hai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazabku atas perbuatan salat? Masa salat kok diazab? Gara-gara salat kok diazab? Maka perhatikan jawaban Sa'id yang bagus ini, yang menjadi apa? Contoh untuk kita semua, kawan. Beliau menjawab, la, tidak, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, Allah tidak akan mengazab hambanya karena dia menunaikan salat. Cuman Allah akan mengazab dirimu karena menyelisihi sunnah. Baik, agar jangan apa? Jangan kemudian diambil oleh dia, Sa'id bin Musayyib menyatakan bahwasanya Allah akan menghadap hamba-hambanya karena dia melakukan salat. Tidak usah salat saja. Nah, ini menunjukkan kejelian Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. La, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Wa'lam anna niyata as-sadiqata fi hubbil khairi la takfi, fa innal a'mala la tuqbalu illa idza tawaffara fiha syartan, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ketahuilah bahwasanya niat yang jujur dalam mencintai kebaikan itu tidak cukup, karena amalan-amalan tidak akan diterima kecuali apabila terpenuhi padanya 2 syarat. Yaitu apa 2 syarat tersebut? Indah ya Fakir? Ikhlas dan mutaba'ah. Faqad qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah wa syi'ta. Faqala aj'altani lillahi niddan, bal masyaallah wahdah. Sebab seorang laki-laki telah mengatakan kepada Nabi,
atas kehendak Allah dan kehendak-Mu wahai Nabi. Dan yakin sahabat tersebut tidak akan mungkin meniatkan untuk menjadikan Nabi sebagai sekutu bagi Allah. Tapi Nabi segera menegur, apakah kamu ingin menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Tapi ucapkan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Wahahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahimu minhu anna niyata wahdaha la takfi. Dan inilah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah memahami bahwasanya niat itu sendiri saja tidak cukup. Sekadar niat bagus tidak cukup. Fahadha Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lama ra'a fil masjid qauman hilaqan julusan yantadiruna as-salah fi kulli halqatin rajul wa fi aydihim hasa fayaqulu kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah. Dan inilah Abdullah bin Mas'ud tatkala beliau melihat di masjid kaum yang membuat halaqah-halaqah, yaitu membuat majelis melingkar, duduk untuk menunggu sholat. Pada setiap halqah ada seorang laki-laki yang memimpin, di tangan mereka ada kerikil-kerikil. Kemudian laki-laki yang memimpin tersebut mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun mengikutinya, bertakbir 100 kali. Fayaqul halilu mi'ah fayuhaliluna mi'ah. Kemudian dia memerintah lagi, bertahlillah 100 kali, maka mereka pun bertahlil 100 kali. Fayaqulu sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Dia perintahkan bertasbih 100 kali, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Zahirnya bagus atau enggak? Zahirnya kelihatannya bagus atau enggak? Dibandingkan yang nyanyi-nyanyi, ya kan? Yang joget-joget, ini kelihatannya bagus, ya kan? Tasbih, takbir. Tapi apa? Ternyata perbuatan itu hakikatnya tidak bagus. Kenapa? Karena menyelisihi syariat. Fa angkara alaihim Ibnu Mas'ud fi'lahum hadza. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan mereka ini. Ma'anna zahirahu khair, bersama dengan zahirnya yang kelihatan itu suatu kebaikan, kelihatannya bagus. Faqalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa kam min muridin lil khair la yusibah. Wa kam min muridin lil khair la yusibah. Kalimat ini diingat-ingat akhwan, kalimat muwaffaq dari sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka berkelit, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena sekadar niat tok tidak cukup. Niat ketika perbuatannya tidak mencocoki syariat, maka tidak bermanfaat, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Ibnu Umar radhiyallahu anhu sami'a rajulan 'atas faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dan inilah Abdullah bin Umar mendengar seorang laki-laki bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah dan semoga keselamatan atas Rasulullah. Taib, menambahkan apa di sini? Yang dia tambahkan apa? Arif. Wassalamu ala Rasulillah. Harusnya apa kisaran ketika bersin bacanya? Alhamdulillah. Tambah apa? Ada tambahan lagi enggak? Tidak ada, cukup alhamdulillah. Tapi orang ini menambah. Faqala lahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka Ibnu Umar kemudian mengatakan, wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah walakin laisa hakadha. 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqul idza atisna. 'allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Taib. Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan kepadanya, dan aku ucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, tapi bukan seperti ini. Nah,
Taib. Maksudnya apa? Aku juga mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulullah, tapi bukan sebagai zikir setelah bersin. Paham? Tempatnya bukan seperti ini. Paham? Jadi bukan berarti ketika kita mengucapkan tidak usah tambahkan wassalamu ala rasulullah, salam kepada Rasulullah kok dilarang. Paham? Aku juga mengucapkan seperti itu, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Seperti juga kita misalnya, kenapa kalian tidak baca Yasin? Kita juga baca Yasin. Kita juga baca tahlil. Cuman apa? Tidak seperti itu caranya. Baik, paham? Tidak seperti itu Nabi mengajari bagaimana membaca surat Yasin, bagaimana bertahlil. Nah, demikian pula di sini. Aku ucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulullah, tapi tidak seperti ini praktek penerapannya. Allamana Rasulullah an naqul idza atisna, allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami untuk mengucapkan apabila kami bersin. Beliau mengajari kami untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini kaifiah lain ketika bersin, apalagi misalnya ketika bersinnya karena apa? Karena sakit, karena flu, untuk menambahkan alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Tadi dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, atau asar ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Baik. Berarti untuk syubhat yang ke-10 ini, nah jelas ikhwan. Ringkasnya apa? Mereka menghembuskan syubhat. Nah, bagaimana bisa orang yang memperingati Maulid Nabi kok dihukum, diazab? Orang yang bersolat kepada Nabi itu kok diazab? Maka jawabannya, nah, Nabi atau seseorang tidak diazab atas salawat dia kepada Nabi, atas rasa cinta dia kepada Nabi, bukan. Akan tapi akan diazab karena menyelisihi syariat Nabi, karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegaskan, niat itu saja tidak cukup untuk seorang mendapatkan kebaikan. Niat yang baik memang dibutuhkan, tapi selain niat yang baik juga harus ada apa? Cara yang baik. Dan cara yang baik adalah cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib mengikuti beliau. Kemudian dibuktikan bagaimana para sahabat memahami hal ini dengan benar. Di antaranya kisah Abdullah bin Mas'ud dan kisah Ibnu Umar. Pada kalimat Ibnu Mas'ud yang antum hendaknya hafal, kalimat ini sangat bagus ikhwan. Kam mim muridin lil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena caranya yang salah, tidak mencocoki sunnah, sehingga niatannya ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahi rabbil alamin.